Pada sebuah telepon umum, seorang wanita berbicara dengan wajah gelisah. Katakanlah sekali lagi kamu cinta padaku. Mendengar kalimat itu, orang yang mengantri di belakangnya mengerungut sambil melihat emosinya. Pengalaman menunjukkan orang tidak bias berbicara tentang cinta kurang dari 15 menit. Namun, sungguh terlalu kalau wanita itu masih juga bertanya tentang cinta setelah 30 menit. Apalagi sudah ada beberapa orang berdatangan ke telepon umum itu sambil sengaja menceritakan koin di tangannya. Kamu benar-benar cinta padaku? Sampai kapan? Orang-orang mendengar kalimat itu dengan jelas. Wanita yang menelpon dengan wajah gelisah itu memang terlihat berusaha menahan suaranya. Tapi rupanya, perasaannya berteriak lebih keras. Menjadi tidak penting lagi baginya apakah orang-orang itu mendengar atau tidak. Mereka toh tidak tahu siapa dirinya. Di kota besar seperti ini, kita tidak selalu bertemu orang yang sama di jalanan. Begitu juga di telepon umum. Kamu gombal, kamu juga mengatakan hal yang sama kan pada pacar-pacarmu? Wanita itu melihat ke arah orang-orang yang menunggu, kemudian melihat Archie-nya, seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan tidak tahu tentang waktu yang dihabiskannya. Tapi kemudian ia membiarkan wajahnya ke dalam kotak kuning berbicara pelan-pelan dan tersendat-sendat. Barangkali lelaki di sana itu memberikan jawaban yang kurang berkenan. Aku cuma salah satu di antara mereka. Aku cuma salah satu dari wanita-wanita itu. Aku tidak ada artinya bagimu. Wajah wanita yang tadi gelisah itu kini tampak menderita. Matanya penuh cinta, tapi memancarkan rasa takut kehilangan. Ternyata kamu bohong, kamu tidak mencintaiku, katanya. Para pengantri berdesak-desak gelisah. Mulut mereka memperdengarkan bunyi yang sengaja dikeras-keraskan. Sebagian menggeser-geser dan mengetak-etakkan sepatunya. Sebagian untuk kesekian kalinya melihat Archie. Sebagian lagi terus terang menggerutu. Siang-siang panas begini bicara tentang cinta, seperti tidak ada waktu lain. Terlalu, sudah setengah jam. Kalau pergi ke telepon umumnya ada di sana, sudah pasti dari tadi. Tapi sekarang aja ditanggung. Berapa lama lagi dia selesai? Ini sudah setengah jam. Paling lama 10 menit lagi. Dia kan tahu dari tadi kita menunggu. Saya cuma perlu waktu menelpon setengah menit. Penting sekali. Saya juga cuma sebentar, tapi penting sekali. Saya harus segera telepon, sangat penting. Kalau tidak, saya bisa celaka. Kemudian, terdengar suara wanita itu yang tanpa disadarinya sudah menjadi jauh lebih keras. Kamu ini bagaimana sih? Kamu kan tahu, aku sayang padamu. Aku selalu kangen padamu. Aku cinta sekali padamu. Kamu jangan begitu dong. Wanita itu sudah memasukkan koin lagi, 2 sekaligus. Artinya, percakapan masih akan berlangsung. Setidaknya 12 menit lagi. Kalau setelah itu masih bicara juga, sungguh-sungguh keterlaluan. Karena pengantri yang paling dekat dengannya sudah menunggu selama 42 menit. Sebagian orang yang berdatang belakangan juga sudah pergi. Mereka bisa memperkirakan waktu yang lama melihat banyaknya para penunggu. Namun, yang sudah terlanjur menunggu lama, agaknya merasa rugi jika pergi. Mereka masih menunggu dengan wajah yang disabar-sabarkan. Aku ingin yakin bahwa kamu memang cinta padaku. Aku harus yakin kamu memang cinta. Kamu memang sayang. Kamu memang selalu memberikan aku. Apa kamu selalu memikirkan aku? Katakan padaku kamu cinta, cinta, dan cinta. Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan laki-laki di telepon? Apa yang dikatakan laki-laki di telepon sebelah sana? Apakah yang dikatakan lelaki di telepon sebelah sana? Wanita yang menelepon dengan wajah gelisah itu kini untuk pertama kalinya tersenyum. Pasti yang disebut cinta itu ajaib sekali, karena bisa menelusuri kabel telepon dan mengubah warna. Apakah yang dikatakan lelaki di telepon sebelah sana? Wanita yang menelepon dengan wajah gelisah itu kini untuk pertama kalinya tersenyum. Pasti yang disebut cinta itu ajaib sekali, karena bisa menelusuri kabel telepon dan mengubah wajah seorang wanita yang gelisah jadi bahagia.
menjadi cantik dan menyegarkan meski di siang panas terik yang melelehkan aspal jalanan. Mata wanita itu berbinar-binar bagaikan mata kanak-kanak di sebuah dunia fantasi. Pemandangan ini agak melegakan para pengantri. Pasangan yang bercinta di telepon biasanya memutuskan percakapan mereka pada saat-saat terbaik. Mata wanita itu menunjukkan kebahagiaan. Pada saat seperti itu, ia bisa berbicara di telepon dengan senang, dengan perasaan seolah-olah dunia sudah menjadi miliknya. Tinggal sebentar lagi, pikir orang-orang yang menunggu, sambil lagi-lagi melihat arlojinya. 1 koin lagi ya, ngomong cinta lagi dong. Meluncur 1 koin lagi. Berarti 6 menit lagi. Orang-orang mengerutkan dahi. Alangkah memabukkannya cinta yang bergelora itu. Tapi, sudahlah, 6 menit bukan waktu yang lama. Kamu masih mencintai aku kalau aku sudah tua? Kamu masih akan Kamu masih akan mencintaiku kalau aku sudah tua? Kamu masih akan mencintaiku meskipun ada seseorang yang lebih cantik daripada... Kamu masih akan mencintaiku kalau aku sudah tua. Kamu masih akan mencintaiku meskipun ada seorang wanita cantik merayumu. Benarkah cuma aku seorang di dunia yang ada di dalam hatimu? Masih cintakah kamu pada istrimu? Semua orang menoleh. Wajah wanita itu sudah gelisah lagi. Masih cintakah kamu pada istrimu? Meluncur 1 koin lagi. Gila, hampir 1 jam. Seseorang berteriak dengan marah. Hei mbak, ini tuh telepon umum, gantian dong. Pengantri yang paling lama mendekatkan kepalanya ke kotak kuning sengaja memperlihatkan dirinya di depan mata wanita itu, sambil mengetuk-ngetukkan koinnya dari luar kotak. Wanita itu berkata pada yang di teleponnya, sebentar. Lantas, ia mendekatkan telepon itu ke dadanya dan berkata pada pengantri yang terdekat dengannya, maaf, sebentar lagi ya pak, sebentar saja. Kemudian ia melolehkan kepalanya ke arah yang lain, berbicara setengah berbisik, maunya karena yang terjadi adalah ia berteriak tertahan. Katakan dengan jelas, apakah kamu masih mencintainya? Angin berhembus, mega menutupi matahari, langit mendung. Orang-orang yang menunggu hanya melihat wanita itu mengeluarkan tisu dari tasnya dan mulai mengeluarkan ingus. Matanya basah. Kamu masih tidur dengan dia? Orang yang berada di dekatnya menjauh, mencari tempat untuk duduk. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu. Angin makin kencang berhembus, daun-daun berguguran. Kamu kok bisa sih? Kamu tega sekali padaku. Sebetulnya kamu tidak mencintai aku. Seseorang pura-pura batuk mengingatkan, tapi wanita itu sudah tidak peduli. Ia meluncurkan 1 koin lagi. Apa sih artinya aku buat kamu? Apa sih artinya aku? Wanita itu membuang tisu ke bawah dan mengambil lagi tisu yang lain. Sambil menjepit telepon di kepalanya, ia meneruskan ingusnya. Tiada yang lebih sendu selain wanita yang menangis karena cinta. Jadi kamu bisa mencintai lebih dari 1 orang? Kamu bisa mencintai 2 orang sekaligus? Ia seorang wanita yang cantik, menarik dan indah. Wajahnya gelisah dan sendu. Tapi ini membuatnya semakin lama semakin indah. Apakah cinta yang membuat seorang wanita menjadi indah? Mungkinkah seorang wanita menjadi indah tanpa cinta? Apakah artinya cinta bagi seorang wanita? Jadi, apa artinya hubungan kita? Apa artinya? Debu cinta bertebaran. Suatu ketika, di suatu tempat, entah kapan dan di mana, seorang bisa begitu saja saling jatuh cinta dengan seseorang yang lain. Lelaki macam apa kira yang berada di seberang telepon itu, yang telah membuat seorang wanita yang indah menjadi gelisah? Apa sih artinya cinta untukmu? Coba jelaskan padaku. Apa sih artinya cinta? Koinnya habis, hubungan pun terputus. Wanita itu tertegun. Ia merogoh dompetnya. Tak ada lagi koin di sana. Ia banting gagang telepon itu dengan kesal. Pengantin yang sedang tadi menunggu segera menyerobot dengan setengah memaksa. Pengantin yang lain pun mendekat dengan wajah mengancam. Semua orang punya keperluan penting. Tak satu pun peduli dengan wanita itu, yang telah menukarkan uang kertasnya dengan setumpuk koin kios rokok.
Segera itu menunggu kembali meskipun hujan kini turun dengan deras. Wanita indah yang wajahnya gelisah itu tidak lari berteduh. Ia tetap menunggu sampai basah kuyup. Ia juga punya keperluan penting. Ia masih menyimpan sebuah pertanyaan untuk cinta. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Fitri dengan NIM 2502103064, Prodi Sastra Indonesia, kelas membaca sastra kelas kecil K. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah cerpen yang menurut saya cukup menarik dengan judul Sebuah Pertanyaan untuk Cinta karya Seno Gumbira Adijana. Jadi cerpen ini pertama terbit pada tahun 1996 dan diterbitkan kembali oleh Gramedia pada tahun 2022. Nah, yang membuat saya tertarik dengan cerpen ini adalah caranya Bapak Seno Gumbira ini menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang gak pernah benar-benar dipahami atau yang gak pernah bisa benar-benar dipahami gitu. Jadi tokoh dalam cerpen ini tuh seperti diajak untuk berpikir dan selalu bertanya-tanya kenapa cinta itu hadir, kenapa cinta itu justru bikin kita jatuh, justru bikin kita sakit hati begitu. Lalu saya juga merasa cerita ini tuh nggak muluk-muluk ya bahasanya lebih ngalir, terus bahasanya lebih bisa dipahami, dan saya juga merasa seperti saya bisa merasakan bisa merasakan suasana hati dari tokoh dalam cerpen ini. Selain itu, dari cerita cerpen ini saya juga menjadi paham bahwa mencintai itu bukan hanya sekedar saya suka sama dia suka sama saya, tetapi bagaimana cinta membuat kita memahami diri sendiri, bagaimana cinta itu adalah bentuk kejujuran diri sendiri, lalu bagaimana cinta dapat membuat seseorang menjadi lebih bahagia, bisa membuat seseorang justru jatuh. Lalu untuk kelebihan menurut saya yang paling menonjol itu di latar suasananya, karena cerpen ini itu pelan tapi membuat kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah ini. Terus menurut saya juga cerpen ini tuh bahasanya juga nggak muluk-muluk, bahasanya mudah dimengerti, tapi tetap ada plot twistnya begitu. Lalu menurut saya untuk kekurangannya itu pada alurnya. Menurut saya alurnya sangat lambat dan berulang-ulang. Lalu untuk kekurangannya menurut saya dalam cerpen ini latar belakang tokohnya tidak dijelaskan. Jadi kita bertanya-tanya kenapa wanita yang ditelepon itu bisa sangat marah dengan lelaki di seberang sana. Terus juga menurut saya cerita ini juga sedikit menggantung ya, karena cerita berhenti pada saat si wanita kehabisan koin gitu. Tapi secara keseluruhan sebuah pertanyaan untuk cinta karyanya Seno Gumbira Adijana ini adalah bacaan yang pas untuk saya, apalagi seperti seorang remaja ya yang mencari arti apa itu cinta, apakah cinta bisa seperti seorang remaja yang selalu bertanya-tanya apa itu cinta, bagaimana cinta itu bisa terjadi. Namun secara keseluruhan cerpen ini sebuah pertanyaan untuk cinta karya Seno Gumbira Adijana ini sangat relevan menurut saya dengan kondisi sekarang ini, karena namanya anak remaja ya pasti selalu mencari arti apa itu cinta, bagaimana cinta itu
bisa membuat orang bahagia, atau cinta juga bisa membuat orang jatuh, sakit hati dan sebagainya. Eh, itu dulu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya bahas dalam cerpen ini. Terima kasih.